Bapa di surga, kembali di pagi yang indah ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti, memahami, merenungkan firman-Mu, agar dapat menjadi kekuatan dan perisai bagi hidup kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak terang-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita di dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu bekerja mengurapi hati, jiwa, hidup kami, mulut, bibir, telinga kami untuk dapat mendengarkan, mengerti, memahaminya. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20 dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-8 dengan perikop hukuman atas Yerusalem yang berbunyi demikian. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Elohimnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Ia tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah menyenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang lain dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan memperdulikan kecaman, dan segala apa yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Kemudian Zefanya pasal 3 ayat 9 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop baru janji keselamatan yang berbunyi demikian. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di atas gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel
yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Elohimmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian dari segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan, biarlah kami dapat selalu mengerti, memahami, dan merenungkannya. Karena Engkau maha berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu, terutama bangsa pilihan-Mu, di mana mereka yang Kau serahkan ke seluruh bumi akan kembali Engkau kumpulkan. Seperti janji-Mu, ya dan amin. Karena Engkau mengasihi mereka seperti mengasihi seorang anak yang terhilang dan kembali kepada bapaknya. Seperti itulah kasih Tuhan kepada bangsa pilihan ini, di mana mereka, anak-anak-Mu yang terserah ke seluruh dunia ini, akan diberkati dan selalu menjadi kenamaan di seluruh muka bumi ini dalam segala hal. Karena Tuhan memilih mereka. Tetapi Tuhan menginginkan mereka agar menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengenal Tuhannya dan tidak menyombongkan diri dengan segala apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Biar mereka selalu diberkati, dijamah agar semua bangsa juga turun dari Sion berkat-berkat-Mu. Terpujilah Engkau buat firman-Mu pagi ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin.